Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku, Terna Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang sesuatu yang dikit-dikit, Pak tolong ditangkap Pak tolong dimasukin ke barak Pak. Nah, kita akan bahas sedikit banyaknya tentang itu, yaitu tentang pemanfaatan medsos bagi pejabat publik, bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Mbak Dion. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak. Halo Mbak Tari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan senang sekali bisa ada di sini ketemu Mbak Tari yang cantik. Masa sih? Aduh, aku jadi malu deh. Mbak Dion akhirnya ya bertemu di sini. Aku dulu kalau di kampus sempat dengar namanya Mbak Dioni gitu kan. Yang mana ya Mbak Dioni? Akhirnya ketemu di sini sekarang. Dengar namanya yang baik apa yang buruk nih? Aku dengar namanya doang, nggak berani nyebut hantek-hanteknya. Mbak Dion, ini kan di tengah-tengah waktu mengajarnya alhamdulillah bisa mampir ke sini. Itu gimana hari ini? Apa lagi sibuk, lagi hektik atau bagaimana? Alhamdulillah hari ini cukup slow ya. Nanti baru siang baru ada kelas. Oh begitu. Nah, Mbak Dion pengen tahu dulu tentang Mbak Dionnya. Ini aslinya dari mana sih Mbak Dion? Saya made in Bengkulu. Jadi made in China ya? Iya, nggak ada blasterannya, jadi emang dari Bengkulu. Orang tua aja sih yang blasteran kebayang dan kaur. Bisa-bisanya ibu dosen ini. Itu perpaduan yang bagus tapi ya, yang luar biasa terlihat dari produknya cantik sekali. Masya Allah. Nah Mbak, kan ini sehari-harinya mengajar atau ada kegiatan lainnya Mbak? Saya sehari-hari mengajar, membimbing, melakukan pengabdian, meneliti, ya gitulah dosennya. Iya, kerjanya jadi 24 jam. Wow, tidak henti dong. Iya, walaupun udah pulang tetap. Kelihatannya di kampus tuh jarang terlihat, itu berarti lagi neliti atau nggak lagi pengabdian. Gitu dong, bukan lagi santai-santai ya. Lagi neliti, pasti ada project yang lagi dikerjain. Iya. Tapi menjadi seorang dosen komunikasi ya Mbak. Betul. Ya. Itu memang menjadi cita-cita dari dulu kah atau nggak sengaja? Bisa banget nggak sengaja. Sebenarnya betul cita-cita ya. Kalau kenapa komunikasi ini waktu SMP tuh ini termasuk orang tua berhasil membaca minat anak ya. Saya tuh suka nulis. Waktu SMP tuh punya diary, hobi nulis. Bahkan orang tua tuh fasilitasi saya bisa bikin tulisan fiksi aja. Saya tiap hari ngetik. Dan menurut orang tua saya mungkin saya ini ada arah-arah ke jurnalis gitu. Betul. Jadi ketika masuk kuliah itu memilih antara psikologi atau komunikasi, akhirnya memilih komunikasi. Kemudian seiring berjalannya waktu saya tuh melihat sosok ibu saya yang memang dosen, dan saya tertarik juga ya dengan pekerjaan dosen. Walaupun itu pengenalan awal ya, sebelum saya mengenali lebih jauh kenapa menjadi dosen itu menarik bagi saya melihat itu pertama dari ibu sih. Dari ibu, jadi mencontoh dari mamanya. Makanya tertarik kan menjadi tenaga pengajar itu. Menurut Mbak Dion nih, kalau yang Mbak lihat dulu nih, bagaimana sih Mbak, memang semenarik itu kah? Atau kalau anak-anak sekarang banyak juga yang bilang kayak serius banget ya profesi ini, kan banyak juga. Iya, kayak gitu. Belajar terus nih ya kan. Ketika saya tamat S1, saya sebenarnya sempat apply jobs, ikut-ikut job fair gitulah, ada juga ikut job fair untuk jurnalis. Kemudian karena ketika kita baru tamat tuh pengennya segera punya uang nih, punya income betul. Ya. Nanti dulu dia sekolah S2, tapi ternyata takdirnya ketika saya apply job fair gitu, saya sambil juga apply S2 gitu. Jadi akhirnya malah yang keterima S2 aja. S2 aja yang keterima. Jadi saya melihat dosen tuh kayak awal-awalnya ya, kayak orang lihat dari awal tuh memang santai nih kayaknya, cocok
untuk Siapa yang melihat itu santai? Tolong digaris bawah. ternyata setelah didalami, oh kita 24 jam ya. Iya, belajar gitu kan. 24 jam bekerja. Update ilmunya harus lebih-lebih lagi yang jelasnya dibanding dengan mahasiswa dan lain-lain. Tapi ketika menjalaninya gimana, Mbak? Saya merasa saya tuh termasuk orang introvert ya. Ketika masuk kelas itu saya harus mengumpulkan energi untuk bisa ngomong di publik. Awal-awalnya ya 2016 itu aduh beban banget nih harus bisa menguasai kelas. Tapi kelamaan ya ketemu anak muda terus. Jadi saya merasa saya punya teman diskusi setiap hari. Jadi saya ketika saya masuk kelas tuh saya merasa saya belajar lagi dalam artian saya tidak hanya mentransfer materi, tapi saya juga melihat apa sih yang mereka pandang dari materi yang saya bagikan dengan konteks saat ini. Karena komunikasi sosial tuh pelajarannya kan sangat berkembang ya, kita nggak bisa kasih contoh kasus yang 10 tahunnya mereka nggak relate gitu kan, apalagi ngajar Gen Z sekarang. Kalian pernah nonton ini nggak? Nonton TV aja udah nggak pernah gitu kan kadang-kadang. Jadi harus membuat mereka itu relate terhadap isu-isu terbaru. Oh, gitu. Jadi seru aja kayak ketemu, mengikuti perkembangan juga, terus discuss bareng terus gitu ya. Jadi ya sejauh ini seru-seru aja. Iya. Walaupun ya pusing-pusing masih ada, apapun itu profesinya pasti ada. Gitu. Nah, kalau kita bicara Gen Z kan erat banget nih kaitannya dengan media sosial. Apalagi kalau media sosial sekarang juga udah menjadi semacam media pembelajaran ya, Mbak ya. Betul. Kalau aku lihat. Nah, itu menurut Mbak nih, sekarang media sosial itu seperti apa sih perkembangannya untuk anak-anak, untuk Gen Z, untuk para mahasiswa pelajar? Media sosial sekarang tuh kalau kita bilang representasi diri bisa juga, tapi kadang-kadang ada juga yang malah lebih ekspresif di akun anonimnya gitu. Oh iya sih. Justru mereka tidak mau menampilkan dirinya di media sosial, atau mungkin dia punya second account gitu kan, yang merasa lebih bisa ekspresif. Nah itu untuk Gen Z ya. Tapi kalau misalnya untuk generasi yang cukup lebih senior, yang lebih senior, malah cenderung lebih ekspresif ya, lebih ekspresif kalau kita lihat saat ini di media digital. Entah karena jadi mainan baru gitu ya. Kadang-kadang mereka lebih sering untuk sharing aktivitas dan lain-lain. Kalau kita lihat Gen Z kadang-kadang postingannya 0 gitu ya. Oh iya, itu sekarang dia punya akun tapi postingannya 0. Aku tuh kalau mahasiswa follow kadang lihat postingannya 0 nih, namanya bukan nama dia tuh. Beneran nggak ya? Gitu kan. Tapi mereka emang seperti itu, kayak kalau update story mukanya nggak kelihatan. Pandangan gitu. atau kakinya doang, cangkirnya doang. Tapi itu menjadi bagian dari diri mereka yang nggak bisa dilepaskan gitu. Setiap hari mereka kalau ditanya updatean informasi ya pasti dari media sosial. Betul. Referensinya, informasinya di media sosial gitu kan. Jadi itu media sosial artinya bukan cuma untuk apa ya, unjuk diri ibaratnya ya Mbak ya, jadi menjadi media pembelajaran juga. Kalau di kelas itu gimana Mbak fungsi media sosial sebagai media pembelajaran? Kalau media sosial sebagai media pembelajaran di kelas itu kita based on misalnya kita mau ngebahas munculnya influencer saat ini ya, itu bisa jadi menarik juga nih untuk mahasiswa yang punya ketertarikan jadi konten kreator. Jadi bisa juga mereka tuh ada yang hobi skincare gitu. Ada tuh mahasiswa di Unif, jadi mereka sudah tahu passionnya dan memanfaatkan media sosialnya dengan baik, jadi dia bisa jadi influencer. Tergantung passionnya. Ada yang influencer bagian skincare, kuliner, itu kalau anak FISIP tuh banyak artisnya. Banyak artisnya. Nah, Mbak, kalau aku lihat sekarang kan banyak juga nih tugas-tugas yang move nih ke Instagram, misalnya ke TikTok. Jadi nanti di tag para dosen-dosennya. Itu Mbak juga menerapkan sistem seperti itu? Iya, jadi meminta kalau di kurikulum tuh adanya OBE, jadi mereka itu memang tugas akhirnya proyek.
Oh, proyeknya ilmu oke. sosial Iya, tuh komunikasi tuh ya itu bisa bikin konten, bisa bikin misalnya kamu liputan. Nah, liputan itu di-share di YouTube atau di media sosial atau di-challenge juga. Artikel opininya bisa nggak naik di media massa? Oh, Kalau gitu. bisa naik di media massa mungkin ada poin plus dari dosennya gitu. Jadi mereka men-challenge mereka untuk mau bikin proyek nulis gitu di media sosial dan media massa. Dan terbukti nih Mbak, antusias mereka dengan tugas yang seperti itu yang udah mulai menyesuaikan dengan zaman lah ya ibaratnya ya. Itu terbukti lebih membuat mereka tertarik atau membuat mereka kayak, aduh Bu jangan video terus deh Bu gitu. Kalau ditanya nih, kalau kalian mau close book di kelas atau take home, pasti akan pilih take home gitu. Mereka lebih senang melakukan proyek-proyek. Bahkan ada mahasiswa akhir tuh nanya nih, Mbak, ada nggak sih kita tugas skripsi itu bisa diganti ke proyek gitu? Enak banget loh. Di beberapa kampus di luar yang Udah mulai komunikasi udah mulai, tapi untuk betul. kurikulum di Unip Belum ya. kita masih harus sarjananya menghasilkan skripsi gitu. Mungkin berapa tahun ke depan lagi Bisa nanti jadi ya, udah Mbak, ya. masuk, udah bisa disetarakan antara proyek dan skripsi. Karena untuk perpindahannya seperti itu pasti perlu persiapan yang luar biasa juga. Standarnya kan indikatornya harus konkret. Oh, benar. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi Mas. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.